Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa bersama Jemaat Hamasya dalam topik penyebutan nama sesembahan yang menyesatkan. Suatu kejanggalan, umat gereja menyebut nama yang disembahnya dengan nama sesembahan agama lain. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tanpa telaah yang benar. Bisa dilihat beberapa contoh terjemahan LAI. Misalnya dalam Mazmur 140 ayat 8, Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Demikian juga di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 22. Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Di sini menjadikan pengertian nama Allah jelas sebagai Tuhannya umat gereja. Atau tertulis juga di dalam Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Jelas-jelas terjemahan yang membingungkan umat. Marilah kita memperhatikan peringatan firman atas keteledoran penerjemahan yang menyesatkan. Pertama, dalam Keluaran 23 ayat 13, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama ilah lain jangan kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Kedua, Ulangan pasal 5 ayat 11. Jangan menyebut nama YHWH Elohimmu dengan sembarangan, sebab Elohim akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ketiga, dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26, sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi YHWH lah yang menjadikan langit. Keempat, dalam Ulangan 11 ayat 28, dan kutuk jika tidak mendengarkan perintah YHWH Elohimmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Dari beberapa firman Tuhan tersebut mengajar umat untuk konsisten dalam iman maupun ucapan. Tetapi gereja berpendapat Allah itu sebutan, bukan nama pribadi. Dari mana pengertian tersebut dicomot? Menurut inskripsi Arab, nama Allah adalah sesembahan bangsa Arab kuno sebelum Islam. Juga masih ada yang ngotot berkata, kan sama-sama sesembahan. Untuk diketahui, Allah menurut keimanan agama Islam adalah Zat, sedang nama sesembahan jalan Tuhan atau derek Elohim adalah Roh, seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu Roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi di manakah persamaannya? Mengapa kata Allah tertulis di Alkitab? Singkatnya, saat proses penerjemahan Alkitab ke bahasa Melayu oleh bangsa Belanda dan Inggris dari tahun 1612 sampai tahun 1929 telah melibatkan sastrawan-sastrawan Muslim, sehingga pada saat itu banyak istilah Islam yang tertulis di Alkitab. Misalnya Allah, Isa Al-Masih, Masjid, Ka'bah, penghulu masjid,
Assalamualaikum, dan lain sebagainya. Setelah tahun 1952, penerjemahan diteruskan LAI hanya sebagian yang dihilangkan, tetapi nama Allah masih dipertahankan. Memang orang Yahudi sendiri sekarang takut memanggil nama Bapa Surgawi, tapi mereka tidak menggantikannya dengan nama lain, karena nama tersebut adalah kudus. Sehingga mereka menyebut Hashem, yang berarti namanya, atau Elohim, yang adalah gelar yang maha kuasa. Sebenarnya ketakutan mereka tidak berdasar, sebab beberapa ayat menguatkan untuk menyerukan dan memuliakan namanya. Seperti dalam nyanyian Musa, dalam Ulangan 32 ayat 3. Sebab nama YHWH akan kuserukan, berilah hormat kepada Elohim kita. Atau dalam Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada YHWH, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Maupun di Mazmur 113 ayat 2, kiranya nama YHWH dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari beberapa ayat tersebut memberi dorongan nama Bapa untuk diberitakan dan dimuliakan. Sekarang bagaimana menyebut nama Bapa yang Maha Kudus dengan benar? Nama yang tertulis YHWH bila dibaca cara Ibrani adalah Yod-He-Waw-He. Sebenarnya Bapa telah memperkenalkan namanya kepada Musa sewaktu dia mengembalakan kambing di Gunung Horeb, yang tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Elohim kepada Musa, Ahya Aser Ahya Wayomer, atau searti, Aku Yah, yang aku Yah, berfirman, beginilah kau katakan kepada anak-anak Israel itu, Ayah, atau aku Yah, telah mengutus aku kepadamu. Terjemahan tersebut di Alkitab tidak diterjemahkan dengan benar. Kemudian dalam Keluaran 3 ayat 15, selanjutnya berfirman Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada anak-anak Israel, Yahwahi Elohim, nenek moyangmu, Elohe Abraham, Elohe Ishak, dan Elohe Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Juga tertulis di ayat-ayat, salah satunya dalam Mazmur 104 ayat yang ke-35. Pujilah Yod-He-Waw-He, hai jiwaku. Haleluya, yang berarti pujilah Yah, yang adalah nama depan Bapa Surgawi. Nah, sekarang bagaimana membaca nama Elohim yang terdiri dari 4 huruf mati? Selama ini kita temui orang menyebutnya dengan beragam, sehingga membingungkan. Misalnya ada yang menyebut Yahweh, Yehovah, Yahuwah, Yehuwah, dan lain sebagainya. Di antara nama-nama panggilan tersebut, manakah yang bisa jadi pegangan? Bolehkah nama diganti? Pastilah tidak. Demikian juga penulisan nama. Nama Bapa ada 4 huruf Ibrani. Bila ditransliterasikan menjadi Yod-He-Waw-He, bila dibaca dalam bahasa Ibrani adalah Yod-He-Waw-He itu, cara baca huruf pertama dan kedua, Yod dan He, bagi nama Bapa Surgawi dibaca menjadi Yah, bukan Yeh, karena tidak akan sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab.
Sedang pembacaan huruf ketiga dan keempat tidak ada referensi di dalam Alkitab, sehingga hanya bisa dibaca menurut huruf, yaitu waw dan he, sesuai pengertian tetragrammaton. Jadi pembacaan yod he waw he menjadi yah waw he. Huruf keempat bukanlah huruf akhiran, jadi harus tetap berbunyi. Jika dibaca Yahweh, maka huruf keempat menjadi berubah fungsi. Juga kurang tepatnya, nama menurut penulisan Masoret ditambah Likud tanda vokal. Sebutan nama menjadi berubah. Sebab dalam bahasa Ibrani, versi Masoret ada 5 likud atau tanda vokal, yaitu A, I, U, E, E. Kalau disebut Yahweh, berarti yang dipakai hanya likud E. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak memakai likud yang lain, misalnya A, I, U, E. Sebenarnya menurut sejarah penulisan nama asli dalam bahasa Ibrani, keempat huruf tidak ada tanda vokal. Jadi kesimpulannya, nama Bapa yang Maha Kuasa, Yod He Waw He, sesuai bukti dari kitab suci hanya dapat dibaca Yah Waw He. Nama yang tidak boleh dirubah atau diganti dan tidak boleh dilupakan. Seperti yang dinyatakan dalam Zakaria 14 ayat 9. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya namanya, satu-satunya. Seperti nasihat yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, maka untuk itu kami berdoa memohon Elohim Yahweh menjamah hati umat yang mengasihinya untuk lebih taat akan firman. Sebagai kata akhir dari kami, Shalom. Sampai jumpa kembali dalam topik-topik selanjutnya.